Kita akan melanjut bab 9, itu bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Bab D ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Seperti pembahasan kita yang lalu gitu ya. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah TANAS gitu ya, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah gitu ya. Berikut ini ada pemberitaan terkait dengan TANAS sebagai kondisi. Dengan judul Lemhanas Ketahanan Nasional Indonesia Rapuh. Lembaga Ketahanan Nasional dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Kesimpulan itu diambil berdasarkan pengkajian pengukuran ketahanan nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan 847 indikator. Hasilnya sampai tahun 2012 ketahanan nasional kita tidak tangguh, apakah karena struktur kelembagaan negara, kultur kita setelah reformasi, atau prosesnya yang salah, kata Deputi Bidang Pendidikan Lemhanas, Mejen TNI Purnawirawan I Putu Sastra dalam diskusi bertajuk Menata Ulang Sistem Bernegara di Gedung DPD RI Jakarta. Dan hadir sebagai pembicara bersama Sekretaris Tim Pengkajian Sistem Kebangsaan RI Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, pengamat politik Yudi Latif, dan anggota DPD RI AM Fatwa. Menurut Putu, hasil pengkajian ini bersifat kuantitatif karena masih perlu diurai lagi penyebabnya, apakah karena kultur atau struktur yang salah, lembaganya yang salah, atau prosesnya yang keliru. Ada 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, di antaranya geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan, ujarnya. Putu mengatakan solusi untuk mengatasi hal ini adalah perlu dilakukan amandemen UUD 1945. Persoalannya tinggal bagaimana mekanismenya, kapan waktunya, dan sebagainya, katanya. Di sumbernya dari suarapembaruan.com. Berdasar pemberitaan di atas dinyatakan bahwa kondisi tanah kita, konsep ketahanan nasional sebagai kondisi ini dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran TANAS. Ukuran yang digunakan adalah ajaran Astagatra yang mencakup 8 aspek atau unsur. Bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Pertama ada esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Ke-8 gatra ini juga digunakan sebagai
tolok ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi yang kemudian esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang memiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Konsepsi ketahanan nasional dapat digambarkan pada gambar 9.6 itu ada konsepsi ketahanan nasional ya. Mana di sini ada unsur-unsur yang menjadi kekuatan nasional dengan kondisi dinamis. Kemudian nanti di situ ada ancaman yang dihadapi atau militer atau non militer, kemudian ada ancaman dalam ataupun luar negeri sehingga nanti akan berdampak pada kelangsungan bangsa dan negara. Dan hal-hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur terdiri dari 3 unsur alamiah atau Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace ini ya, kemudian mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil yang terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah atau dinamik faktor gitu ya, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur seperti letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alfred T. Mahan, termasuk pengembangan teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Dalam Armawi tahun 2012. Celin gitu ya, dalam bukunya World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drift, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Kekuatan sebuah negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor seperti sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi, kemampuan militer, dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang tangible gitu ya. Sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan faktor yang intangible. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Dalam Armawi 2012. Masih ada ahli lain yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah negara, sebuah bangsa gitu ya. Mereka antara lain James Lee Ray, Palmer and Perkins, dan ada Parakas Chandra. Nanti bisa dideskripsikan lebih lanjut unsur-unsur ketahanan nasional menurut mereka gitu ya. Dan di situ ada perbedaannya gitu ya. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra, yang terdiri dari 3 gatra atau alamiah dan juga pancagatra atau sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional seperti pertama ada 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra seperti gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, dan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial seperti gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Model Astagatra merupakan
perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengajian Lembaga Ketahanan Nasional ataupun penjelasan dari masing-masing gatra tersebut adalah pertama ada gatra letak geografi atau wilayah, menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, kepulauan, atau kontinental. Pertama, ada luas wilayah negara dan negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil, dan posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Jika ada daya dukung wilayah negara, ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Dalam kaitannya dengan wilayah negara, ada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Satu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional negara. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional seperti pertama ada potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. 2. Ada kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. 3. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. 4. Ada kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Dan gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra ini meliputi jumlah, kuantitas, kemudian komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup atau geografi, baik fisik maupun sosial. Gatra etologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Dan keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni potensi perpecahan dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa. Menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu, unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini gitu ya. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya, keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra politik ini artinya diwujudkan dalam bentuk sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini gitu. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemulihan dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina, setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Seloka Bhinneka Tunggal Ika
Ya. Selama seloka ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Dan ada gatra pertahanan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia, bangsa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan nasional. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Terutama dalam menghadapi bentuk ancaman militer, sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Berdasarkan pada unsur ketahanan nasional di atas, dapat membuat model rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan 8 gatra ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. Ini dalam Sunardi tahun 1997. KT atau kondisi ketahanan nasional yang dinamis didapatkan dari fungsi dalam pengertian matematis dan dikali dengan T atau dimensi waktu, di mana jadi ada trigatra, pancagatra gitu ya. Bisa dijabarkan trigatra ada kondisi geografis, kondisi demografi, dan kondisi kekayaan alam, sedangkan pancagatra dijabarkan dengan kondisi sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Dan mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah karena perlu membaca, menganalisis, dan mengukur setiap gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatra pun memiliki banyak aspek dan dinamis. Oleh karena itu, kita dapat mulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan nasional, gitu ya. Misal mengukur kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional dapat menggambarkan tingkat ketahanan ekonomi Indonesia. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk dari ketahanan ekonomi sebagai berikut. Ada A, kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. Nah, ini contohnya kemarin ada pandemi COVID-19 gitu ya. Di ekonomi pun juga terkena dampaknya. Kemudian kemampuan ini akan sangat terbatas jika misalnya ada kecenderungan kronis defisit fiskal yang besar atau tingginya tingkat pengangguran. Sisi lain, kemampuan ini akan ditingkatkan ketika ekonomi memiliki alat kebijakan yang dapat melawan dampak dari guncangan negatif, seperti posisi fiskal yang kuat, kemudian pembuatan kebijakan dalam pemanfaatan pengeluaran atau pemotongan pajak untuk melawan dampak negatif guncangan yang disebut netralisasi guncangan. B, kemampuan untuk menahan guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari guncangan bisa diserap atau dilumpuhkan sehingga dampak akhirnya dapat diabaikan. Jenis ketahanan ini terjadi jika ekonomi memiliki mekanisme reaksi endogen terhadap goncangan negatif dan mengurangi dampaknya yang disebut sebagai peredam guncangan. Misalnya keberadaan tenaga kerja yang fleksibel dan multi temperampil gitu ya, yang dapat bertindak sebagai instrumen penyerap guncangan negatif. Permintaan mendadak sektor ekonomi tertentu dapat relatif mudah dan dipenuhi oleh pergeseran sumber daya dari sektor lain. C, kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Ini ada jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dari kerentanan ekonomi. Dan banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa seperti gambar
9.7 gitu ya, faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi, ada efisiensi pengelolaan, ada sumber daya manusia, ada APBN atau perpajakan, ada stabilitas atau suspol, ada perdagangan dalam dan luar negeri, ada lokasi geografis, dan ada sumber daya alam atau sumber daya laut. Dan dua, esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bagi Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non fisik gitu ya. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer. Kemudian ada bela negara secara ya, bela negara secara fisik ini pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non fisik. A. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih gitu ya, ada ratih. Meskipun konsep rakyat terlatih ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Ya, rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau menwa, ada perlawanan rakyat atau wanra, ada pertahanan sipil atau hansip, ada mitra babinsa dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau UKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain-lain. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. 3 fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur rakyat terlatih ini membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang, di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara selektif, teratur, dan berkesinambungan. Penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil, misalnya dokter ditempatkan di rumah sakit tentara, gitu ya. Pengacara di dinas hukum, akuntan di bagian keuangan, penerbang di skuadron angkatan, dan sebagainya. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan dwi-fungsi sipil, maksudnya sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Kemudian ada B, bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau militeristik gitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat berkebangsaan gitu ya, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal atau sekolah dan perguruan tinggi,
seperti saat ini Anda mengikuti atau melalui gitu ya jalur formal gitu ya atau perguruan tinggi. Kemudian ada lagi jalur non formal atau sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non formal, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. C. Pengabdian yang tulus pada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. D. Ada berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. E. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. F. Ada mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. G. Ada membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Itu ada gambar 9.9 contoh manfaat pajak bagi pembiayaan negara yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membayar pajak ini juga disebut dengan membela negara yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat gitu ya. Nah, contohnya pembiayaan pajak ini untuk pembuatan fasilitas dan infrastruktur ya, termasuk jalan gitu ya. Terus jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada bangunan atau fasilitas umum itu juga termasuk. Kemudian untuk subsidi pangan dan BBM, nah ini termasuk biasanya BBM yang sering banyak digunakan gitu ya. Dan ada transportasi massal, ini juga salah satu dari pembayaran pajak. Ada pelayanan kesehatan, kemudian ada pendidikan, nah ini terutama pendidikan yang negeri gitu ya. Kan pendidikan negeri ini banyak dibayar oleh uang pajak gitu ya. Dan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kelestarian lingkungan hidup. Devasa ini membayar pajak sebagai sumber pembiayaan negara merupakan bentuk nyata bela negara non fisik dari warga negara, terutama dalam hal ketahanan nasional bidang ekonomi. Seperti tercantum pada pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 45 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti pula setiap warga negara wajib berperan dalam upaya ketahanan ekonomi dan berarti pula pada kewajiban bayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Dengan sumber penerimaan tersebut, negara dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara. Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi atau istilahnya peningkatan harga gitu ya. Inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak agar peningkatan inflasi dapat terkontrol gitu ya. Dan ada berita di sini, analisis berita, Tontowi Ahmad atau Liliana Natsir 3 kali berturut-turut juarai All England. Kompas.com, pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad Liliana Natsir ini memenangi pertandingan final ganda campuran All England 2014 gitu ya, Minggu 9 Maret 2014. Dengan hasil itu pasangan tersebut mencatatkan 3 kali kemenangan All England Super Series gitu ya, Premier berturut-turut sejak 2012. Pada laga final, Tontowi dan Liliana mengalahkan pasangan dari Cina Zhang Nan atau Zhao Yunlei dengan 2 game kemenangan langsung, ada 21-13 dan 21-17. Dan di sini pertandingan berlangsung dengan saling kejar angka. Pada game pertama, pasangan Cina tertahan di angka 13 hingga game berakhir, sementara pada game kedua match point untuk Tontowi dan Liliana sudah terjadi pada posisi pasangan ganda campuran Cina mendapatkan poin 15. Namun 2 kali rally saling serang bertubi-tubi diakhiri dengan kop
dari pukulan Tantowi ya, dan kemudian Iliana tersangkut di net gitu ya, karena itu pasangan pada ganda Cina sempat menambah poin menjadi 17, kemudian saat posisi match point untuk Tantowi dan Iliana gitu ya. Saat kok dari pukulan terakhir dari pasangan ganda Cina tersangkut di net, Iliana langsung menyambutnya dengan terduduk di lapangan, mengangkat kedua tangan di depan muka, mengucap syukur dan selamat. Nah, sumber dari olahraga kompas.com. Kemudian, jadi kalau Anda perhatikan dari kegiatan pasangan Tantowi Ahmad Liliana Nasir gitu ya, apakah bisa dianggap bela negara gitu ya. Kemudian adakah ancaman terhadap negara sehingga layak disebut sebagai bela negara. Nanti Anda bisa berpendapat. Pada ada gambar 9.10 dari ini seorang warga Bandar Lampung sedang menyiapkan bibit guna mewujudkan kampung hijau di daerahnya gitu ya. Sehingga Anda bisa memikirkan apakah kegiatan yang dilakukannya dapat dikategorikan bela negara gitu ya. Alasannya kenapa atau mengapa bisa dikatakan bela negara. Dan gambar 9.11 ada Budet Manurung sedang mengajari membaca suku anak dalam di pedalaman Jambi. Ia mendirikan sekolah rimba sejak tahun 1999. Nah, bakal kegiatan yang dilakukan dapat dikategorikan bela negara, dan nanti bisa juga Anda berpendapat mengapa demikian. Kemudian gambar 9.12 ini ada gambar relawan dengan judul relawan sebagai agen perubahan oleh PMI gini ya. Di relawan bencana ataupun kegiatan yang lainnya gitu ya, apakah bisa dikategorikan juga dengan bela negara? Dan saya kira Anda juga pasti paham alasannya kenapa. Baik, kita masuk ke F, rangkuman ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. 2, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. 3, ada ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. 4, inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. 5, ada kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Nah, bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter istilahnya gitu ya, dari dalam maupun luar negeri serta warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. 7, ada bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Dan 8, ada bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan segala kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, atau salah satunya diwujudkan dengan sadar, dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu penjelasan dari bab 9 ya. Terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.